saya tentang datanya hari akhir. Baik, terima kasih. Jadi salah satu indikasi kesempurnaan iman seseorang ketika dia beriman kepada Allah lalu menyempurnakannya dalam kehidupannya dengan cara dia berbuat baik dengan sesamanya. Sebagaimana konsep Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman kepada Allah, implikasinya, asarnya, pengaruhnya, dia berbuat baik tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Di antaranya saling tolong menolong, memberikan nasihat, berbagi, dan memberikan solusi yang terbaik buat kehidupan sesamanya. Apakah ketika ada saudara kita punya masalah, kita datang kemudian memberikan sebuah solusi? Itulah kesempurnaan orang yang beriman ketika hidup berdampingan dan saling memberikan satu kebaikan di antara mereka. Saling melengkapi dengan kebaikan, saling menyempurnakan dengan kemuliaan. Saling melengkapi dengan kebaikan, saling menyempurnakan dengan kemuliaan. Maka kesempurnaan hidup orang yang beriman itu diantaranya kita saling memberikan nasihat, kita saling memberikan kebaikan dan memberikan satu manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan itulah inti tugasnya orang yang beriman tatkala dia beriman kepada Allah dan yakin tentang datangnya hari akhir. Lalu ada pertanyaan kepada kita, Ustaz, apa hubungannya ketika kita beriman kepada hari akhir lalu kita berbuat baik? Banyak hubungannya. Iya. Yang pertama, ketika kita berbuat baik dengan sesamanya, maka kita terlepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia belum terselesaikan keadilan, maka nanti di yaumil kiamah nanti Allah yang akan menuntaskan keadilan-keadilan yang belum terlaksana, yang belum ditegakkan waktu di dunia. Maka Bapak Ibu, kalaupun hari ini kita merasa terpojokkan umat Islam dengan kezaliman, dengan keraliman, orang-orang yang memang punya kekuasaan dan kemudian membuat heboh, umat Islam terpojokkan dan bahkan terzolimi dan tercurigai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Allah akan menegakkan itu semuanya. Maka hati-hati para penguasa dan bahkan para pejabat yang kemudian selalu membuatkan satu kegiatan atau kebijakan yang kemudian merugikan umat Islam. Hati-hati, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, dan Allah akan menatap dan akan mengadili ini semuanya. Maka ketika orang beriman kepada hari akhir, maka dia menegakkan kebaikan-kebaikannya dan menjaga kemaslahatan di antara mereka. Dan disinilah fungsinya, kemuliaannya orang-orang yang beriman. Dia berbagi kebaikan, dia berbagi manfaat, dan dia menyampaikan nasihat supaya nasihat itu bisa terbuka dan bisa dirasakan kepada orang lain. Apa yang kita bisa rasakan bisa kita sampaikan dan bisa dirasakan juga kepada orang lain. Baik, di dalam kegiatan, di dalam episode hari akhir ada rangkaian-rangkaian yang dilalui oleh kita. Di antaranya perangkaiannya. Yang pertama rangkaiannya itu al-barzah. Orang akan melalui satu kehidupan di alam barzah. Apa yang dimaksud dengan alam barzah? Wa huwa ma bainal mauti wa yaumil ba'tsi wan nusyur. Alam barzah itu adalah alam di mana di antara kematian dan kehidupan
dibangkitkan kembali kita di alam mahsyar. Jadi alam barzah itu di mana kita menunggu waktu akan dibangkitkan pada waktu hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu juga sesuai dengan amal kita masing-masing. Ada 3 kelompok yang ketika dibangkitkan mukanya berseri-seri, mukanya mengeluarkan cahaya. Siapa di antara mereka? Yang pertama, orang yang nggak pernah lepas dari wudunya, dawamul wudu. Wudunya batal, wudu lagi, batal wudu lagi, terus begitu. Itu yang akan menguatkan sinar pada saat ketika dibangkitkan. Sinarnya keluar terus, Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita melihat seseorang yang mukanya kemudian mengeluarkan sebercak cahaya yang luar biasa, karena memang dari asal wudunya yang terus terjaga, apalagi ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti itu mengeluarkan cahaya, karena memang min asaril wudu, dari bekas wudu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang min asari sujud, orang yang menjaga sholatnya, min asari sujud, orang yang giat sholatnya, dia menjaga waktu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari bekas sujudnya itu akan menampakkan cahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa lagi? Yang ketiga adalah orang yang mengamalkan kalimat tauhid sehari semalam 100 kali. Dan yang ketiga ini amalan yang kita sering kali baca di setiap ba'da salat, yaitu kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca 1000 kali. Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah 1000 kali, 100 kali dalam sehari semalam, man qala la ilaha illallah mi'ata marrah bu'itsa fil yaumil akhir kal badri tamam. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sehari semalam 100 kali, maka nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti seperti sinarnya bulan purnama. Bapak Ibu pernah melihat sinarnya bulan purnama, terangnya bulan purnama sangat terang sekali Pak ya. Begitulah keadaan orang yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika Allah bangkitkan di hari kebangkitan dan akan dikumpulkan di padang mahsyar, maka mengeluarkan cahaya seperti bulan purnama. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu, setelah mereka meninggal, mereka ada sebuah barzah ila yaumi yub'atsun, sampai dia menunggu waktu dibangkitkan. Sampai kapan dia di alam barzah? Sampai dia dibangkitkan pada hari akhir. Berarti kalaupun katakanlah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang meninggalnya mungkin puluhan tahun atau kemarin-kemarin, sampai beberapa waktu ya terus dia menunggu datangnya hari kiamat. Kalau umur dunia mungkin kita hitung seukuran umurnya, ya sebatas umurnya, nggak jauh dan nggak kurang dari umurnya Rasul, kan begitu. Tapi kalau kita di alam barzah itu seumuran masa datangnya menunggu waktu hari kiamat, berlama-lama tuh. Maka kenapa kita diarahkan dan bahkan diberikan satu peringatan untuk selalu memperbanyak amal? Karena lamanya kita menunggu pada hari datangnya hari kiamat, maka amal-amal yang waktu di dunia kita amalkan itu yang akan menemani kita, amal soleh kita yang akan menemani kita di alam barzah. Maka itu manfaatnya kita baca Al-Quran, kita sholat berjamaah, dan kebaikan-kebaikan, kemuliaan yang kita lakukan di dunia itu akan memberikan satu arti yang sangat besar pada saat ketika kita masuk di alam barzah.
Bahkan dalam sebuah riwayat saya baca di dalam kitab Sirajul Talibin, Imam Ghazali menukilkan dengan sebuah riwayat, di situ disebutkan ketika seorang hamba diwafatkan, kemudian ruhnya orang yang beriman itu kan dihadapkan kepada Allah. Nah, ketika dihadapkan kepada Allah, maka ruh itu dipanggil dengan kalimat yang mulia, dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dulu tuh ruhnya itu menghadap kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang mulia. Nah, setelah menghadap kepada Allah, lalu tugas selanjutnya ketika malaikat membawa ruh ini kepada Allah, lalu ruh ini dikembalikan lagi. Dikembalikan bukan untuk hidup lagi, dikembalikan untuk tugasnya malaikat munkar dan nakir ketika bertanya di alam kubur. Maka dalam keterangan di situ disebutkan, maka ruhnya dikembalikan. Ada yang dikembalikan sebatas kerongkongan, ada yang berpendapat begitu. Ada yang kemudian berpendapat ruhnya dikembalikan sebatas dadanya, dan bahkan ada yang berpendapat ruhnya dikembalikan sampai sebatas punggungnya. Untuk apa ruh itu dikembalikan? Untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, pada saat pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir di alam barzah dan terjawab dengan baik sesuai dengan kekuatan imannya, maka pada saat itu apa? Allah jelaskan wa antum hina idzin tanzurun, pada saat itulah kamu melihat tempatmu. Tempat apanya? Tempat akhir kelak kita nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Dibuka tuh pintu kita, tempat kita dibuka tuh. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita diinformasikan sama teman kita, besok kita jalan-jalan yuk ke daerah Poncol misalkan. Wah, tempatnya bagus kan gitu, pemandangannya bagus kan begitu. Kemudian dikasih gambarnya, waduh seneng banget kan? Seneng banget kita dikasih gambaran kayak begitu. Apalagi dikasih gambaran tempatnya yang begitu sangat dahsyatnya, yang sangat indahnya. Apa gambarannya? Allah sudah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allah sudah gambarkan tuh ketika orang tersebut kemudian ditanya dengan pertanyaan yang baik dan bagus, maka diperlihatkan tempatnya, maka Allah kasih gambaran tuh. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar, maka bagi mereka ada surga-surga yang kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya rumah, di depannya ada sungai yang mengalir, airnya jernih, kemudian juga sangat sejuk untuk dipandangnya, kira-kira adem nggak tuh Pak? Adem banget Pak ya, nggak kemana-mana, di situ aja kita mandikan begitu. Itu bayangan di dunia, apalagi di akhirat. Tempatnya sangat sejuk, sangat bagus sekali, dan kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, Masya Allah. Lalu yang kedua, wa utubihi mutasyabih, dan diberikan satu gambaran rizki yang dulu di dunia dia nikmati, itu sama halnya dia nikmati di akhirat. Kalau di dunianya kita seneng durian, nanti di dalam surga juga Allah kasih tuh yang dulu pernah dinikmati nih. Ketika terbersit sesuatu dalam hati orang yang beriman, ketika dimasuk ke dalam surga, ingin durian, tampil durian, ingin pisang, datang pisang, tuh Masya Allah. Itu salah satu gambaran yang Allah berikan kebahagiaan bagi penduduk ahlul jannah. Makanya Bapak Ibu, di antara buah yang disebutkan di surga itu adalah buah apa Pak? Buah pisang. Ya.
Ya, jadi penduduk surga itu sudah disiapkan ketika dia lagi menikmati jamuannya, itu buah-buahan diantara disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqiah, itu diantara disebutkan pisang. Jadi pisang itu termasuk buah surga, maka buah surga. Ini kudu ada pisang. Ya kudu ada pisang nih ya. Pisang garung. Kalaupun nggak ada pisang garung ya pisang goreng. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Wa antum hina idzin tanzurun, dan pada saat itulah diperlihatkan tempat akhirnya. Maka ketika diperlihatkan tempatnya, aduh, sangat bahagia dan sangat senang sekali, tersenyum dan tersenyum. Nah, pada saat ketika dibangkitkan dalam keadaan tersenyum dan dalam keadaan mukanya berseri-seri karena sudah dikasih tahu tempatnya, dan bahkan ketika dibangkitkan dia buru-buru mencari tempatnya. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Maka panggilan sholat itu kan kalimatnya hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari sholat, mari mencapai kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di mana Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bahagia sekali, dan kita merasa senang kalau hari ini Allah masih mudahkan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat Allah, ke rumahnya Allah. Maka Allah memberikan kesempatan kita untuk berlisan kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita masuk ke alam barzah, ada sebuah pertanyaan yang tak pernah dilewati oleh kita semuanya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diminta semua lika-liku kehidupan kita. Di antaranya dengan su'alul qabri wa na'imihi li ahli ta'ah. Di antara pertanyaan kubur dan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang taat. Orang yang taat, orang yang baik, dan orang yang melakukan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Ya, kita kiaskan begini Bapak Ibu, kalau di dunia kita sering menikmati jamuan dunia. Ya, apalagi di akhirat nanti, di alam kubur, di alam barzakh. Kita juga akan menikmati kenikmatan di alam kubur. Apa di antara kenikmatan itu? Yaitu makanan rohani yang dulu kita rasakan, yang kita rasakan di dunia akan dinikmati di alam barzakh. Kalau di dunia kita makan langsung kita menikmatinya. Tetapi kalau makanan rohani di dunia, seperti kita sholat, kita puasa, kita ibadah, itu kan makanan rohani. Dan nanti kenikmatan yang sangat nikmat yang bisa kita rasakan ketika kita masuk ke alam barzakh. Itulah nikmat rohani yang kita rasakan ketika roh terpisah dari jasad kita. Itu akan dinikmati kenikmatan li ahli ta'ah, untuk orang yang taat kepada Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzabu li ahli al-masyiah, dan orang yang ketika tidak selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dia akan mendapatkan sebaliknya, dia akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillahi min. Maka ada doa 4 penjagaan yang Rasul ajarkan. Apa diantaranya? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati syarri wa min fitnati dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal.
Itu 4 perlindungan. Nabi mengajarkan doa 4 perlindungan untuk kita terhindar dari siksa kubur, azab kubur, fitnah kubur, azab kubur termasuk di dalamnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, siksa kubur, wa min fitnati Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Kita berlindung dari siksa kubur dan siksaan api neraka. Dan kita berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Lalu ada pertanyaan kepada kita, Ustaz, kalau fitnah hidup mas setiap waktu kita difitnah. Kalau fitnah kubur apa tuh? Begini Pak, fitnah kubur itu bisa begini Pak. Ya, ada orang yang ketika hidupnya mungkin dulu nggak pernah terlihat, tapi yang nampak, yang terdengar hanya keburukannya saja. Nah, keburukan yang dia dengar, yang dia nggak tahu persis juntrungannya, kemudian disebut-sebut sampai dia wafat, disebut-sebut terus tuh. Nah, itulah yang disebut dengan fitnah kematian. Orangnya sudah mati, keburukannya disebut terus. Nah, itu disebut fitnah al-mamat, fitnah kematian. Makanya kalau ada orang yang meninggal saudara kita, supaya tidak terbebani dalam alam barzahnya, maka kita saksikan min ahlil khair, supaya dia tidak terbebani kesulitan di alam barzah. Makanya disunahkan, Ustadz kan saya belum pernah lihat ya kebaikannya. Meskipun belum pernah kita lihat kebaikannya, tapi dia orang yang beriman, dia orang muslim, pasti dia punya tauhid kepada Allah. Maka kita katakan min ahlil khair. Maka orang yang hatinya masih terliputi dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata ulama min ahlil khair, orang tersebut orang yang disebut ahlil khair, karena hatinya masih ada keimanan, supaya dia tidak terbebani ketika masuk ke alam barzah. Karena ketika disebut-sebut keburukannya juga menyakitkan keadaan mereka di alam barzah. Sudah menakutkan, kemudian disebut keburukannya, tambah lagi beban. Bayangkan Pak, kita punya permasalahan, dicari-cari orang kan begitu. Asbabnya karena mungkin macam-macam gitu. Udah punya beban, kemudian ada orang yang nyari-nyari kita, tambah lagi tuh kita semakin down keadaan kita. Begitulah keadaan di alam barzah. Ketika kita punya dosa dan itu tiap waktu akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Terus keburukan kita disebut-sebut. Nah, inilah yang menjadi min fitnatil mahya, dari cobaannya orang yang dalam keadaan kematian. Dan kita berlindung dari buruknya fitnah dajjal. Ya. Di antara datangnya hari kiamat itu datangnya dajjal. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat saya baca, ketika datangnya dajjal itu, maka alam ini selama 40 hari terjadi satu kesulitan. Terjadinya Allah tahan turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan tidak menjadi subur, makhluk-makhluk pada mati yang tidak ada tertolong untuk menolongnya, karena alam tertahan untuk memberikan kesuburan. Itu indikasi datangnya dajjal. Makanya kita berlindung dari fitnah. Di antara perlindungan dari fitnah dajjal itu, kita amalkan setiap malam dan setiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Setidaknya kalaupun tidak baca seluruhnya, kita baca minimal di awal 10 ayat atau kita ambil 10 ayat terakhir. Itu kita mengamalkan dari penjagaan dari buruknya fitnah dajjal. Bahkan kenapa kita selalu berlindung dari fitnah dajjal? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, orang tidak akan terlewati dari godaan sihirnya dajjal, dan akan terus terpengaruh dari pandangannya, ucapannya dan perangainya, akan terpengaruh, dan bahkan pada saat itu akan rontoklah iman seseorang kalau tidak dikuatkan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Dia akan terpengaruh dengan bawaannya sifat dajjal. Maka sangat perlu sekali kita mengamalkan doa Nabi dan bahkan amalan yang diperintahkan seperti surah Al-Kahfi kita baca di malam dan di waktu hari Jumat, supaya terhindar dari fitnah dajjal. Ustaz, kalau hari ini apakah ada fitnah dajjal? Mungkin
ada, cuma belum terasa sangat kental ya. Contohnya apa? Ya, di antara kekacauan, kebohongan itu di antara tanda-tanda. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan Dajjal itu adalah tokoh yang memang menyebarkan berita hoax, berita kebohongan. Itu di antara sifat datangnya Dajjal itu begitu, Pak. Kalaupun secara fisiknya belum ada, mungkin sudah terjadi indikator-indikatornya, indikasi-indikasinya. Apa indikasinya? Terjadi berita yang sangat kebohongan yang begitu sangat viralnya, sangat meratanya, itu diantara berita-berita yang asarnya pengaruhnya dari kedatangan, meskipun kalau pada saat ini belum terlalu kontras, tapi nanti akan begitu terjadinya. Orang-orang yang tidak dikuatkan imannya atau tidak menyuburkan imannya akan terpengaruh dengan perangai dan bahkan sihirnya Dajjal tersebut. Maka sangat perlu sekali kita mengamalkan doa, 4 doa perlindungan yang Nabi ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa 4 perlindungan supaya kita terlindung dari 4 cobaan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan rahmat, Allah berikan anugerah, dan Allah pelihara kita, Allah lindungi dari fitnah dajjal. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan yang perlu ditanya mungkin di antara jamaah. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Ustaz Imran Syahid menyampaikan kajiannya yang begitu luas dan gamblang, ya, mudah-mudahan kita bisa para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sadar atau tidak sadar, kita saat ini sudah berada di sebuah taman surga, ya, sebuah taman surga. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi jannah fartamu." Kalau kamu melewati sebuah taman surga, fartamu, kalau hampiri. Sahabat bertanya, "Wa ma yasuddan nasi ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala jannatu dzikri, di mana satu tempat perkumpulan orang yang berzikir. Zikir di sini menurut ulama dikatakan majalisul halal wal haram, di mana tempat, di mana majlis yang dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, yaitu majlis taklim. Maka ketika ada majlis taklim datang, kemudian kita masuk dengan ngaji, insya Allah kita udah ada di taman surga. Mudah-mudahan taman surga dunia ini kita bawa ke taman surga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, nanti setelah ini mungkin ada santapan jasmani, dan mohon maaf kalau nanti persediaannya agak sedikit karena biasanya jemaah seadanya gitu ya, tapi insya Allah kita bersama ya, semua kita makan ya. Mudah-mudahan menambah keberkahan, dan kemudian
ada makanan yang di depan, makanan kecil, ya silakan dimakan. Dan saya mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada bapak-bapak yang telah menyumbangkan makanannya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan menuju teras masjid. Bang, kirim ya. Kirim ke linknya ke saya. Lalu belum ya?